Pemirsa, pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki makin berkabut. Teman dekat Eki yaitu Liga Akbar Cahyana mencabut sebagian keterangan dalam BAP-nya. Apa implikasinya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki? Bagaimana pula dengan Peggy Setiawan? Apakah ini akan menguntungkannya dalam sidang pra-peradilan pada 24 Juni mendatang? Untuk membahasnya, kami telah tersambung dengan mantan Kabar Eskrim Susno Duaji melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Tasha. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime Pak Susno. Iya. Iya, sebelum kita mulai perbincangan, pemirsa kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ratusan warga memadati jembatan Talun, Kabupaten Cirebon awal Juni lalu. Tabur bunga ini mewakili simpati terhadap keluarga Vina dan Eki. Mewakili perhatian luas publik atas kasus pembunuhan yang ramai diperbincangkan setelah film Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Alih-alih makin terang, kasus pembunuhan Vina dan Eki makin kusut. Sejumlah saksi bahkan mencabut keterangan termasuk Liga Akbar Cahyana, kawan Muhammad Rizki alias Eki. Dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Liga Akbar menyatakan dia bareng Eki dan Vina melintas di depan SMP Negeri 11. Waktu itu jam menunjukkan pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Di situ Eki, Vina, dan Liga Akbar dilempar oleh pemuda yang nongkrong. Dengan 2 motor mereka berhasil kabur. Ketika dikejar, Liga Akbar menyebut belok kanan ke gang sebelah Mandua. Sedangkan Eki dan Vina terus dikejar oleh gerombolan anak muda. Setelah itu Akbar mengaku tidak tahu lagi atas apa yang terjadi pada Eki dan Vina. Posisi Liga Akbar bisa menjadi saksi kunci, tapi belakangan Liga Akbar mencabut keterangannya. Dan ini kesaksian Liga Akbar yang baru. Malam minggu itu ada rapat koordinasi juga, organisasi dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh. Langsung ke SMA 4, depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung. Dan di warung itu ada 3 orang, inisial B, inisial T, sama inisial L. Setelah itu almarhum Eki izin pamit untuk menjemput Vina. Keluar jam setengah 5 atau jam 5 gitu, saya lupa. Kemudian saya masih nongkrong di SMA 4, masih nongkrong di situ sama rekan saya 3 orang. Setelah maghrib, almarhum Eki balik lagi dengan almarhum Vina. Hanya meminta rokok, kopi sebentar, terus dia izin untuk rapat organisasi di Bumi Harum Sari. Saya masih nongkrong di situ sampai jam 12 malam. Dikabarkan katanya almarhum Eki udah nggak ada dari inisial T. Di situ saya dengan rekan-rekan bertiga untuk mencari tahu ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat itu awalnya di Rumah Sakit Cermai. Setelah dari Rumah Sakit Cermai tidak ada, melanjutkan perjalanan, bertemu dengan dan berjalan langsung ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di Rumah Sakit Gunung Jati itu sudah ramai di ruang jenazah dan di IGD. Diminta klarifikasi oleh dokter dengan security-nya apakah ini benar almarhum Eki dengan almarhum Vina. Di situ saya klarifikasi melihat keadaannya di kamar jenazah benar Eki, di IGD almarhum Vina. Menurut kuasa hukum Liga Akbar, keterangan Liga di tahun 2016 berbeda dengan yang sebenarnya. Klaim kuasa hukum itu terjadi karena terpaksa. Makanya yang keterangan 2016 ini kan banyak faktor lah, sehingga yang bersangkutan dan kami ini merasa terpaksa untuk menandatanganinya karena ya syarat akan itulah. Makanya
klien kami ini Liga Akbar sudah berani mengungkapkan ke publik, ke penyidik juga sudah dituangkan dalam BAP bahwa ini loh kronologisnya sebenarnya, sepengetahuan dari Liga Akbar, tapi tidak keseluruhan, sebagian yang diketahui oleh Liga Akbar. Saat ini, Liga Akbar bersiap memberikan kesaksian yang sebenarnya. Dan kuasa hukumnya telah mengajukan perlindungan kepada LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dari Cirebon, Jawa Barat, Saifal Ode, jurnalis NTV melaporkan. Ya pemirsa, kita akan langsung berbincang dengan Bareskrim Polri 2008-2009 yaitu Susno Duaji. Selamat sore Pak Susno. Selamat sore Mbak, selamat sore pendengar pemirsa sekalian. Iya, Pak Susno, saya berharap Pak Susno bisa membantu publik untuk memahami puzzle-puzzle yang semakin membingungkan di dalam kasus Vina ini. Kalau boleh saya urutkan di hari ini perkembangan terbaru dari kasus Vina ada terpidana Liga Akbar yang mencabut BAP. Kemudian ada kuasa hukum Saka Tatal yang melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim dan juga ke Divisi Propam. Ada kuasa hukum Pegi Setiawan yang melaporkan penyidik Polda ke Divisi Propam soal status Facebook yang hilang. Kemudian ada juga kuasa hukum 6 terpidana yang mengaku tidak bisa atau dihalang-halangi bertemu dengan kliennya di lapas terkait dengan bagaimana keterangan mereka setelah kasus ini kemudian ditinjau kembali. Apa komentar Anda atau apa catatan Anda tentang berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi setelah kasus ini kemudian filmnya meledak, Pak Susno? Ini suatu fenomena yang menunjukkan bahwa penanganan kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki tahun 2016 penyidikannya tidak baik-baik saja. Ada permasalahan. Permasalahannya terungkap di mana besarnya peran daripada ayah korban, Ibtu Rudiana, dalam penyidikan. Padahal bukan tugas dan tanggung jawab dia. Yang kedua, penyidikannya tidak berjalan baik. Itu ada semacam rekayasa mengarahkan para terperiksa, baik tersangka maupun saksi-saksi lain. Nah, sehingga ini merugikan dari para tersangka yang belum tentu bersalah, terbukti dengan mereka mencabut beberapa keterangannya. Nah, fenomena ini untuk apa baiknya? Ini bagus sekali apa yang ditemukan sekarang sebagai bahan advokat untuk mengadakan peninjauan kembali. Kemudian baik sekali bagi institusi penegak hukum, Polri, Jaksa, dan Hakim untuk melakukan perbaikan di dalam institusinya masing-masing. Nah, untuk tersangka Pegi, ini bagus sekali untuk mengajukan peninjauan kembali. Untuk mengajukan pra-peradilan bahwa dirasakan 2 alat bukti permulaan untuk menjadikan Pegi tersangka, untuk menangkap Pegi dan menahan Pegi. Apa yang nampak di permukaan sepertinya masih belum cukup. Nah, ini pelajaran yang bagus. Baik. Jadi tidak semrawut, justru kita bagi ya. Satunya untuk yang terpidana, satunya untuk tersangka yang sedang diperiksa. Baik, Pak Susno, kalau mendengar penjelasan Anda tadi yang diuntungkan dalam progres hari ini 8 tahun setelah kasus itu kemudian selesai adalah tersangka dan terpidana yang punya kesempatan kedua untuk bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Bagaimana Betul. dengan keluarga korban, Pak Susno? Keluarga korban ya, dihukum atau tidak dihukumnya daripada terpidana yang sekarang, kalau bukan terpidana sekarang sebagai pelaku, maka tidak ada untung ruginya ya. Jadi jangan sampai korban merasa beruntung menghukum orang yang tidak bersalah. Justru pihak korban, kalau memang yang terhukum itu tidak bersalah, harus merasa terbuka gitu. Terbukanya apa? Meminta Polri untuk mencari siapa pelaku yang sebenarnya.
Saya yakin bahwa pihak korban tidak akan senang dengan adanya hukuman yang dijatuhkan kepada bukan pembunuh anaknya, bukan pembunuh saudara atau adiknya. Tentunya pihak korban menuntut agar pembunuh yang sebenarnya harus dicari. Baik, Anda setuju tidak Pak Susno ada anggapan di publik bagaimana kinerja polisi hari ini setelah kemudian terbuka kembali ada dugaan rekayasa ataupun dugaan ketidaksempurnaan penyidikan di 2016 itu kemudian kita melihat kinerja Polri seperti seolah-olah lambat, pasif dan tidak transparan. Kalau kita lihat sekarang keterangan dari Polri sendiri bahwa penyidik sekarang BDD 2016 jelas katanya lebih bagus, ya mudah-mudahan lebih bagus. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata adanya keluhan bahwa sulitnya mendapatkan salinan berita acara, kemudian sulitnya menemui daripada tersangka, kemudian adanya beberapa bagian dari akun Facebook yang hilang. Nah ini tentunya penyidik tidak mungkinlah 100% sempurna, tapi itu harus diterima gitu. Kritikan-kritikan bahwa ada kelemahan-kelemahan untuk perbaikan. Mudah-mudahan atasan penyidik, baik Kapolda ataupun Kabarisskrim mengadakan perbaikan terhadap hal ini. Karena apa? Tujuan penyidikan itu bukan untuk menghukum Peggy ya, tetapi untuk mencari kebenaran. Kalau memang Peggy benar bersalah, harus dihukum dia sesuai dengan kesalahannya. Kalau Peggy tidak bersalah, dia harus dibebaskan dan harus dicari siapa pelaku yang sebenarnya. Karena apa? Pihak korban tentunya tidak akan senang, tidak akan puas dengan dihukumnya orang yang bukan pelakunya. Yang harus dicari itu adalah pelaku yang sebenarnya siapa gitu. Nah. Iya, Pak Susno, Anda melihatnya ini krisis tidak sih di kepolisian dan apakah kemudian pihak kepolisian sudah bertindak dan menganggap ini sebagai sesuatu krisis? Karena memang kalau kita amati bagaimana reaksi publik, ada begitu besar ketidakpercayaan terhadap Polri hari ini, khususnya untuk kasus Vina. Yang jelas ya, kalau Polri saat ini dia merasa ini bebannya berat sekali ya. Kalau seandainya saya jadi penyidik, ini beban yang sangat berat. Mengapa? Karena waktu yang disediakan sangat terbatas. 20 hari, perpanjangan 40 hari. Kemudian untuk menyelesaikan ini. Boro-boro dalam waktu 60 hari, waktu 8 tahun saja tidak selesai gitu kan. Yang kedua, beratnya desakan dari citizen dan netizen melalui media sosial, media konvensional yang hampir 90% mungkin lebih membuli organisasi saya. Saya ini Polri ya. Nah, terus apa jalan keluarnya? Desakan terbatasnya waktu, desakan masyarakat, kemudian desakan oleh presiden, sampai presiden ini kan, sampai menteri Kumham dan lain-lain, akademisi, ya jalan terbaiknya adalah tidak usah memaksakan waktu harus selesai dalam sekian waktu. Caranya bagaimana? Ya tangguhkan saja. Dengan ditangguhkan berarti penyidik Polri sudah terhilang beban dari desakan publik dan desakan waktu. Kenapa? Orang yang ditangguhkan bukan berarti bahwa dia tidak terbukti tidak bersalah, tetapi tidak ditahan, penyidikan berlanjut. Tapi ini pun saya kira udah agak terlambat. Kenapa terlambat? Karena gugatan pra-peradilan sudah masuk. Akan sangat berbeda nuansanya, dibebaskan dia, Peggy, tanpa adanya pra-peradilan. Nah ini akan mengurangi beban bully dari masyarakat, mengurangi beban waktu. Tapi kalau sekarang orang akan menanya, wah dibebaskan karena adanya pra-peradilan gitu. Jadi inilah, jadi penyidik pun harus pakai strategi ya. Oh mungkin takut kalau Peggy menghilang. Lah kan tidak hilang, dia kan ada di Bandung jelas kan. Orang tuanya pun mengatakan Peggy ada di Bandung.
Lah kenapa selama ini tidak ditangkap kalau ada di Bandung? Artinya Peggy itu tidak juga melarikan ke luar negeri, tidak jauh-jauh larinya, tidak susah-susah menangkapnya gitu. Ya kalau begitu caranya, alat bukti misalnya masih kurang, ya kenapa harus ditahan? Mudah-mudahan ya, ini mudah-mudahan ya catatan saya ya. Saya tidak mengatakan alat bukti kurang. Mudah-mudahan alat buktinya sudah cukup pada saat pra-peradilan nanti dipaparkan di depan sidang karena itu terbuka untuk publik. Masyarakat seluruh Indonesia akan tahu bahwa alat buktinya sudah lengkap. Nah itu mudah-mudahan. Tapi kalau tidak lengkap ya rasanya kurang enak gitu Polri. Oke. Baik, Pak Susno, kalau Anda mengamati proses dari perkembangan penyidikan Peggy khususnya ketika dia diumumkan sebagai tersangka, kita melihat yang digelar oleh polisi barang buktinya hanya berupa ijazah atau KTP gitu. Kemudian kita melihat bagaimana kuasa hukum dari Peggy Setiawan beberapa hari terakhir ini tampak lebih semakin percaya diri karena melihat bagaimana Polri lebih menggunakan pemeriksaan psikologi, kemudian memanggil keluarga. Anda cukup yakin tidak bahwa nanti di pra-peradilan polisi itu memang sudah memiliki 2 alat bukti? Kalau apa yang disampaikan sekarang, alat bukti saksi ya. Ya, Pak Susno. Bukan karena ya, halo. Ya, silakan Pak, Sekarang, tadi sempat terputus. alat bukti saksi sangat lemah. Ya. Yang kedua, alat bukti berupa ijazah dan sebagainya itu sangat kuat sekali. Kuatnya tapi bukan untuk membuktikan bahwa Peggy adalah tersangka. Bukan untuk membuktikan Peggy adalah pelaku. Alat bukti itu adalah untuk membuktikan bahwa Peggy adalah Peggy. Nah, tapi belum terbukti dia sebagai pelaku. Mungkin alat bukti saksi berupa terpidana yang berada di dalam, yang mengatakan bahwa dia satu kelas dengan Peggy. Betul dia Peggy. Sehingga 100% dipercaya. Bukan 100%, 1000% dipercaya. Yang kita harus lebih percaya lagi bahwa dia Peggy adalah Peggy, ibunya. Ibu kandungnya dia, bapak kandungnya, teman-temannya mengatakan dia adalah Peggy. Nah sekarang yang kita tunggu-tunggu dari penyidik adalah bahwa Peggy melakukan kejahatan. Nah, kejahatan itu dilakukan bersama loh. Jadi tidak mungkin tidak saling kenal. Tetapi yang agak aneh, daripada terpidana itu sebagian mengatakan tidak kenal Peggy. Loh masa kejahatan dilakukan bersama-sama dan bukan kejahatan kecil ya. Pembunuhan dan perkosaan. Pembunuhannya berencana lagi. Gimana mau merencanakannya kalau kenal aja kagak gitu. Iya. Ya. Nah inilah, tapi saya tidak tahu ya, saya ini hanya melihat dari luar, sama saja dengan rakyat Indonesia yang lain. Saya tidak tahu apakah Polri, penyidik Polri punya alat bukti lain yang merupakan senjata pamungkas yang belum dikeluarkan kepada publik. Bisa saja begitu. Baik, ya. Pak Susno, tapi kalau cuma bermodal kesaksian dari terpidana yang misalnya kita anggap merubah keterangannya di dalam proses penyidikan Peggy hari ini, apakah itu cukup untuk kemudian memenangkan pra-peradilan? Cukup untuk ini, untuk advokat, menguatkan advokat ya. Tetapi untuk penyidik itu justru melemahkan dia. Nah, tapi advokat itu diuntungkan 2. Diuntungkan untuk gugat pra-peradilan bahwa melemahkan alat bukti berupa keterangan saksi, dan seandainya perkara ini harus diperiksa di pengadilan, pokok perkara atau materi perkara diperiksa, misalnya juga memenangkan Peggy. Kenapa? Karena Peggy diuntungkan, saksinya pihak penyidik jadi lemah gitu kan. Jadi itu menguntungkan gitu. Karena mencabut keterangan pada poin-poin yang mengatakan bahwa perkara itu sebenarnya mereka tidak melakukan. Kalau tidak melakukan, berarti Peggy tidak melakukan juga dong. Iya. Kan perkara ini bersama, masa bersama seorang. Iya. Oke, baik. Pak Susno, ditahan dulu. Kita masih akan melanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. NTV Prime masih akan kembali sesaat lagi.
Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri 2008-2009. Pak Susno, saya ingin bicara soal komunikasi Polri. Komunikasi publik yang dilakukan oleh Polri. Kalau kemarin saya pernah berbincang dengan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto, dia mengatakan dan mengakui bahwa memang ada kelemahan dari cara komunikasi publik Polri hari ini khususnya untuk kasus Vina. Jadi bukan hanya kelemahan di proses penyidikan 2016, tetapi juga ada kelemahan di pola komunikasi Polri menghadapi tsunami krisis kepercayaan publik di kasus Vina ini. Bahkan hingga hari ini Kapolri tidak pernah berkomentar soal kasus Vina. Apa catatan Anda, Pak Susno? Kasus ini sebenarnya kasus biasa ya, pembunuhan. Tetapi karena keliru dari awal, kemudian kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh lembaga Polri, mengakibatkan isu ini menggelinding kemana-mana. Ada yang menggorengnya, kemudian apa, dan mereka harus tahu bahwa dunia sekarang sudah berubah. Tidak lagi zaman surat kabar atau zaman dulu, sekarang sudah zaman medsos. Netizen, dengan bebasnya menggunakan medsos, sekali pencet sudah beredar ke seluruh dunia. Dan itu uncontrol gitu kan, sesuka-sukanya. Nah, untuk itulah bagian humas harus lebih piawai memberikan statement atau memakai pihak-pihak lain untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Dan pada saat-saat tertentu, masyarakat sangat berharap mendengarkan statement Kapolda, mendengarkan statement pimpinan tertinggi Polri, yaitu Kapolri. Nah, kenapa begitu? Karena Presiden pun sudah memberikan statement. Menteri Kumham selaku Kompolnas, Menkumham itu Kompolnas loh, telah memberikan pernyataan juga. Dan akademisi, jadi harus segera ada pernyataan resmi dari Polri. Gitu. Pak Susno, Anda melihatnya keengganan untuk berbicara kepada publik ini memang karena ketakutan atau memang jangan-jangan ada yang ingin ditutup-tutupi dan tidak tahu bagaimana cara menutupinya? Sekarang kan tidak ada lagi yang bisa ditutupi untuk era sekarang ya. Di mana posisi kita pun sudah diketahui oleh satelit. Apalagi soal berita yang sudah jatuh ke publik. Jadi saya tidak tahu apa penyebabnya. Ya mungkin strategi mereka ya. Saya tidak tahu karena saya sudah berada di luar ya. Saya sudah pensiun saya ini. Sudah jadi petani, udah jadi rakyat biasa. Saya tidak tahu. Tapi saya ingin memberikan penjelasan gitu sepanjang yang saya ketahui terkait dengan hukum. Saya tidak memihak kepada siapapun juga. Saya hanya memihak pada kebenaran dan keadilan. Nah, mengapa Polri terkesan tertutup? Saya nggak tahu. Mungkin Kompolnas lebih tahu, karena Kompolnas kan ada kewenangannya, ada tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan lembaga Polri. Kalau saya tidak ya, saya ini udah pensiunan, petani di kampung gitu. Baik, Pak Susno, tapi kalau Anda bisa kasih saran atau masukan, tindakan ekstrim apa yang perlu dilakukan oleh Polri untuk kemudian bisa memenangkan kembali kepercayaan publik? Berandai-andai ya. Kalau seandainya saya jadi Dirserseum Polda Jawa Barat yang menangani penyidikan ini, sebelum pra-peradilan, Peggy sudah saya tangguhkan penahanannya. Kenapa? Dengan ditangguhkan maka saya tidak akan dikejar oleh waktu. Dengan ditangguhkan, maka beban bully dari citizen dan netizen itu akan berkurang. Kenapa waktu tidak mengejar saya, penyidik? Tolak ukur saya begini, 8 tahun kasus ini tidak selesai. Apalagi dibatasi hanya 20 hari plus 60 hari. Saya yakin selesai pun mungkin tidak sempurna. Nah, dengan ditangguhkannya Peggy, maka nama Polri akan terangkat. Kalau saya, tapi itu kalau saya yang petani ini loh. Saya ini petani yang bodoh, taunya saya
tanaman saya baru subur kalau dipupuk. Saya ini tidak tahulah ilmu komunikasi, saya ini juga hukum sudah bodoh ya, nggak pernah lagi nyidik. Ya itu pikiran petani yang bodoh ya, ditangguhkan maka tidak didesak waktu, didesak apa. Tapi kalau sekarang seandainya ditangguhkan masih tetap baik, tetapi tidak lagi baik sekali. Kenapa? Karena pra-peradilan sudah masuk gitu kan. Jadi orang beranggapan wah ini ditangguhkan karena pra-peradilan gitu. Oke, Pak Susno, kalau menanggapi progres terakhir soal kuasa hukum Saka Tatal yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nah, menurut Anda apakah ini kemudian akan mempengaruhi juga kasus di Peggy Setiawan? Oh sangat mempengaruhi. Kalau propam atau audit dari Polri, tim eksaminasi Polri menemukan ada penyalahgunaan wewenang dari Ibtu Rudiana pada penyidikan tahun 2016, misalnya dia telah melakukan upaya paksa di luar wewenangnya, dia telah melakukan merekayasa penyidikan dengan mendikte atau membujuk para terperiksa, maka ini sanksinya berat sekali untuk Rudiana. Kemudian pengaruhnya terhadap perkara 2016 yang sudah disidangkan itu sangat-sangat berpengaruh. Bisa-bisa mengabulkan gugatan PK, membebaskan daripada para terhukum, dan berpengaruh juga kepada tersangka Peggy. Karena yang lain bebas, ya Peggy-nya harusnya bebas. Masa Peggy bersama-sama seorang diri gitu. Kan Baik. kejahatannya kan kejahatan bersama. Baik. Ya. Pak Susno, bagaimana sebenarnya proses di divisi Propam? Karena kita di publik biasanya mendengar hari-hari ini menurut Kompolnas itu sudah diaudit, kemudian divisi Propam juga sudah melakukan audit terhadap penyidikan di 2016. Tapi bisakah kita berharap bisakah publik berharap bahwa hasilnya itu nanti akan dibuka? Kita bisa tahu seberapa jauh misalnya ada rekayasa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana? Propam menyidik untuk kepentingan internal Polri ya. Jadi hasilnya Kalau tidak akan bisa diketahui publik ya? Oh bisa. Kalau seandainya Ibtu Rudiana terbukti bersalah dan dia akan sidang kode etik atau sidang pidana. Karena apa? Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seorang perwira Polri itu pasti juga menyangkut pelanggaran kode etik. Nah, pidana ranahnya di mana? Ranahnya di peradilan umum. Kalau dilakukan di pengadilan umum dan ini bukan kasus zina, maka ini bukan kasus susila, itu kan terbuka untuk umum. Maka umum akan tahu, publik akan tahu, oh kesalahannya itu di sini gitu. Ya. Dan untuk hal-hal yang tidak sangat rahasia, bisa-bisa saja nanti Humas Polri menyampaikan. Tapi kalau yang sangat rahasia, mungkin tidak disampaikan ke publik gitu. Dan menurut Anda divisi Propam Mabes Polri hari ini bisa diharapkan netral terhadap penyidikan kepada Ibtu Rudiana, ataukah jangan-jangan ada beban jiwa korsa terhadap salah satu anggotanya yang sudah kehilangan anaknya sendiri? Insya Allah tidak ya, insya Allah. Kenapa? Junior saya di Polri sekarang itu udah baik-baik, mereka well educated, ya, dididik dengan baik, punya mental yang baik, insya Allah. Ya. Tapi kalau saya memastikan kan nggak bisa. Saya memastikan diri sendiri saja tidak bisa, apalagi orang lain. Tapi saya berharap bahwa dia bisa netral, bisa punya integritas yang bagus, dan akan membawa lembaga Polri, lembaga yang membesarkan saya, menjadi lembaga yang dipercaya oleh rakyat Indonesia. Baik, Pak Susno, untuk pra-peradilan yang akan segera digelar 24 Juni pekan depan, menurut Anda kira-kira simpati dan empati yang begitu tinggi dari publik dan disertai ketidakpercayaan terhadap Polri saat ini, Anda sendiri tadi mengatakan bahwa hampir 90% mungkin netizen tidak percaya terhadap Polri. Apakah simpati itu semua kemudian menurut Anda akan bisa berpengaruh pada putusan hakim?
Kalau berpengaruhnya positif, bagus ya. Artinya apa? Mempengaruhi hakim supaya hakim tidak main-main. Tidak main-main itu artinya betul-betul serius, betul-betul bijaksana, betul-betul menggunakan akal pikiran sehatnya, betul-betul dia bertanggung jawab pada Tuhan. Tidak memihak kepada penyidik, tidak memihak juga kepada penggugat, advokat. Memihaknya kepada siapa? Harus memihak kepada kebenaran untuk mencapai keadilan. Nah, supaya bisa begitu, supaya hakimnya tidak main-main, kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengawasi. Kenapa harus diawasi? Hakim manusia juga, bukan malaikat. Kan sudah terbukti, kan banyak juga hakim yang melanggar. Bahkan pada level hakim tertinggi pun banyak yang dibui gitu. Ada yang dibui. Hakim-hakim lain juga begitu. Jadi jangan, oh ini saya bertanggung jawab pada Tuhan, bebas-bebas yang menghukum. Jangan. Sekarang ini zaman terbuka, pengadilannya terbuka, semua pakar hukum, semua rakyat Indonesia, semua pencinta keadilan akan memantau. Baik. Jadi sudah tepat ya tindakan dari kuasa hukum Peggy Setiawan yang kemudian memastikan bahwa KY, MA, dan kemudian KPK bahkan menaruh mata mereka di pra-peradilan Peggy mendatang di 24 Juni nanti ya Pak Susno? Ya sudah tepat, yang paling tepat adalah pengawasan dari masyarakat. Iya. Karena KY kan nggak ada yang ngawasi. Nah kalau KY yang dulu ngawasi, ya mungkin peradilannya tidak seperti sekarang. Nah, artinya KY juga dulu kan luput dari pengawasannya. Ya. Baik, terakhir Pak Susno, apa kira-kira pembelajaran penting dari kasus Vina ini? Ya, pelajaran penting adalah bahwa sesuatu perkara yang diputus itu belum tentu putusannya itu benar. Seorang yang dipenjara walaupun diputus oleh pengadilan sudah inkrah, belum tentu dia bersalah. Kenapa? Karena manakala hasil penyidikan sudah diiyakan oleh penuntut, diiyakan juga oleh peradilan tingkat pertama, tingkat kasasi, tingkat banding kasasi sampai PK, maka jadilah itu barang. Baik. Artinya manusia tidak terlepas dari sifat hilaf, lupa. Ya, makanya masih perlu adanya pengawasan. Baik, terima kasih Pak Susno Duaji untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, sehat selalu Pak Susno. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi.